Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kami, dan biarlah Tuhan Yesus dapat hidup dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, dan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami minta hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, agar firman Tuhan Yesus menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami minta agar Roh Kudus menjamah hati kami, agar kami merasakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua pada saat ini. Kami serahkan hidup kami pada saat ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Renungan pada hari ini dengan judul renungan firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu tanpa pengorbanan, cinta sejati tidak dapat dipahami. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Demikianlah firman Tuhan. Cinta sejati harus diuji dengan pengorbanan. Tanpa melewati pengorbanan, cinta sejati tidaklah dapat teruji. Begitu juga Tuhan sangat mencintai manusia, sehingga Ia harus melewati pengorbanan yang begitu besar untuk umat manusia. Di tengah-tengah pengorbanan yang dilakukan Tuhan ketika Ia disalibkan, tidaklah Ia mengeluh dan mengumpat, tetapi Dia tetap mengampuni. Cinta sejati yang Tuhan Yesus contohkan adalah gambaran pengorbanan yang luar biasa. Cinta antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara kekasih, belumlah teruji jika belum didasarkan atas pengorbanan. Pengorbanan yang Tuhan lakukan amatlah besar sampai Ia mengorbankan anaknya yang tunggal,
untuk menyelamatkan dan menebus dosa seluruh umat manusia. Melakukan pengorbanan tidaklah mudah, tetapi jika sudah melewati pengorbanan, maka cinta sejati tidak diragukan lagi. Tuhan Yesus sangat mencintai manusia sehingga Ia rela untuk hadir ke dunia. Ia dilahirkan sebagai anak, dibesarkan sebagai murid, dikorbankan sebagai manusia, dibangkitkan di dalam kemenangan, dan datang kembali sebagai Raja yang berkuasa. Renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah memberi contoh pengorbanan kepada kita yang percaya kepadanya. Mari kita berkorban juga untuk orang-orang yang kita sayangi, seperti Tuhan Yesus telah berkorban dan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita semua dari hukuman kekal akibat dosa. Haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada kesempatan hari ini, kita sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu dipenuhi oleh kasih-Mu. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi mereka yang sedang dalam keadaan yang kurang baik, kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan akan menolong dan memberikan kami sukacita pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan dan Tuhan Yesus pulihkan, agar rancangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang susah, Tuhan Yesus hiburkan. Yang miskin, Tuhan Yesus berkati. Yang menderita, Tuhan Yesus pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang mendengarkan channel ini dan yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dalam hidup mereka, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau ampuni dosa-dosa mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan jumpai mereka Tuhan, agar mereka dapat melihat bahwa Engkaulah Allah yang penyayang dan pengasih, yang mengampuni dosa dan menyembuhkan umat manusia, dan menyelamatkan dunia ini dari hukuman dosa. Pimpin kami selalu Tuhan, cukupkan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Tetap teguh dalam firman-Nya. Kita berjumpa kembali dalam sesi berikutnya. Jika saudara terberkati, saudara dapat like dan subscribe di channel ini. Atau saudara dapat follow Instagram kami. Linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.